Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang? Ya. Anies kan datang? Ya. Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, bisa jadi dia nggak relevan loh nanti. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Pak Anies kadang-kadang sering menyebutkan saya sekarang pengangguran loh. Sebetulnya saya lagi joking gitu kan, ditanyain Pak Anies lagi apa sekarang ya, saya emang lagi secara resmi tidak ada komitmen apapun dengan institusi manapun. Tapi secara kegiatan nggak nganggur sama sekali. Betul. Dari mulai pagi sampai malam itu penuh dengan kegiatan. Bedanya itu semua saya atur sendiri, saya kendalikan sendiri. Kalau sebelumnya dikendalikan oleh banyak pihak ya, karena kita punya komitmen dengan berbagai pihak, karena itu harus dikerjakan sama-sama. Ketika di DKI misalnya, maka sebagian dari yang kita kerjakan adalah bagian dari komitmen yang harus dikerjakan oleh DKI. Iya. Tapi ketika sekarang kan harus saya sendiri yang ngatur. Iya, iya. Jadi di saat banyak orang berpikir bahwa Pak Anies Baswedan sedang istirahat, tapi jangan salah, banyak hal yang sedang dipersiapkan langkah-langkah ke depannya. Negeri ini adalah negeri demokrasi, dan negeri ini adalah negeri yang harus memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk mengungkapkan pandangannya. Mengapa saya berpandangan kebebasan itu harus dilakukan? Begini, saya beri contoh. Bung Wahyu mengkritik pemerintah. Saya berada di pemerintahan. Ketika Bung Wahyu mengkritik, teman-teman semua menonton. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya harus memberikan argumen atas apa yang saya kerjakan, mengcounter kritiknya Bung Wahyu, betul? Kemudian saya berikan argumen. Wahyu memberikan argumen lagi. Dan ketika terjadi percakapan itu, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah seluruh rakyat yang menyaksikan, oh kebijakannya alasannya 1, 2, 3, 4. Ketika kebijakannya masuk akal, maka rakyat akan mengatakan pemerintah mengerjakan yang masuk akal. Dan ketika pemerintah ternyata argumennya tidak masuk akal, pemerintah harus mengkoreksi, artinya uang pajak rakyat diselamatkan. Karena itulah mengapa kebebasan itu harus dijaga. Karena kita bukan berbicara uang saya, ini adalah dana milik rakyat. Mengapa tidak diakui? Karena gini Pak, Kementerian Kesehatan kemarin saya ikut pembahasan Perda DKI nomor 8 2007 tentang TIBUM. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan beralasan bahwa tenaga kesehatan tradisional itu berbasisnya kepercayaan Pak, bukan ilmiah, bukan empirik. Padahal kalau kita lihat kurikulum yang diajarkan di balai-balai dinas sosial, mereka belajar anatomi itu dengan bahasa Latin Pak. Dan itu empirik gitu. Mereka melakukan pijatan shiatsu, massage itu dengan empirik. Tapi mereka tidak diakui di Kementerian Kesehatan. Dan mereka tidak bisa mengakses pasar yang lebih luas karena mereka tidak boleh promosi di media sosial. Itu aspirasi yang terkhusus untuk tenaga kesehatan. Kalau boleh saya tanya teknis sedikit nih, Iya, apa bedanya dengan fisioterapis yang mendapatkan sertifikasi? Gini Pak, jadi kalau di fisioterapis mereka menggunakan alat kesehatan ya Pak. Sebagaimana akupuntur, itu juga sekarang diakui oleh Kementerian Kesehatan sebagai tenaga kesehatan. Tapi kalau pijat massage, shiatsu itu kan dia langsung dengan tangan. Dan sekarang ada pengembangan untuk bioelektrik, tapi itu juga belum diakui oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu Bapak. Siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Aspirasi dari saya terakhir Pak, terakhir aja. Tadi saya, Bapak biasanya ngajarin kalau kenalan itu tukeran kartu nama Pak. Saya mau tukeran dong Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Makasih Ken. Jadi pertanyaannya tentang sertifikasi. Begini teman-teman. Kami memiliki prinsip kebijakan itu harus memberikan kesetaraan, keadilan. Dan
penyusunan kebijakan harus merujuk kepada prinsip ini. Karena itu, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan kesetaraan, maka kebijakannya harus dikoreksi. As simple as that. Di sisi lain, negara harus melakukan perlindungan. Karena setiap kali negara memberikan izin, itu artinya salah satunya negara sudah memastikan bahwa ada perlindungan. Kepada siapa? Kepada siapapun yang nanti akan terlibat sebagai penerima jasa kepada mereka yang mendapatkan izin. Jadi menurut saya kita harus memberikan kesetaraan, di sisi lain memastikan proses sertifikasi, proses pengawasan itu berjalan rutin dan benar, sehingga rakyat bisa mendapatkan pelayanan dari teman-teman. Di sisi lain kita bisa memastikan bahwa punya akses yang sama. Terjemahannya apa? Terjemahannya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu terjemahannya, kata kesetaraan. Jadi jangan sampai kebijakan kita tidak memberikan kesempatan kepada yang kecil untuk tumbuh. Caranya ya proaktif memberikan izin. Kalau itu sudah dipandang, kita pandang sebagai sesuatu yang ada sistem monitoringnya, ada sistem pengawasannya, sehingga teman-teman bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, pasar yang lebih luas itu mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Begitu, Ken, jawabnya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Salam dari Pak Surya Chandra, Kepala Deputi Disabilitas saat ini di luar kota. Jadi saya dan Pak Furkon mewakili, dan kami juga membawa 2 orang representasi, Pak Eka dan Pak Sumanto, sebagai 2 orang masir yang kami bawa saat ini dari Deputi Disabilitas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Sangat lucu dan menarik untuk kita bahas ya, yaitu pernyataan dari seorang Panji, teman-teman. Ya sebenarnya nggak serius-serius amat ya, karena beliau juga sebagai pendukung Anies juga ya, Bang Panji ini diwawancarai dengan Daniel, teman-teman. Nah, menariknya yang kita bahas adalah banyak yang beranggapan bahwa Anies Baswedan itu adalah sosok pengangguran yang tidak ada kerjaan, kemudian menghadiri undangan dan sebagainya. Tapi ya Pak Anies selalu mengatakan ya memang secara formal saya ini nganggur ya, kata Pak Anies. Ya karena ada jabatan publik dan sebagainya. Namun tahukah Anda, bilang Pak Anies, bahwa banyak sekali schedule jadwal yang saya harus ikuti ya. Ya karena beliau juga seorang tokoh nasional, kemudian seorang akademisi ya, kemudian jabatan sosial ya. Jadi banyak sekali jadwal Anies Baswedan, teman-teman ya. Itu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan kebanyakan orang. Dan kalau kita lihat bagaimana Pak Anies Baswedan pernah ya membuat di salah satu media sosial medianya mengatakan cari pekerjaan. Sebenarnya itu untuk guyon aja ya, itu hanya untuk hiburan ya. Tidak serius-serius amat ya, hidup ini jangan serius-serius ya. Jadi itulah Pak Anies Baswedan ya. Jadi apa yang dikatakan Panji sebenarnya itu hanya main-main, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.